Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin dari Lokal 4 PRC. Di sini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang ruang lingkup keprotokolan. Adapun tugas video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah MC dan protokoler. Protokol dalam bahasa Yunani yaitu protos dan kola, yang artinya lembaran pertama yang melekat pada dokumen utama. Sedangkan menurut KBBI, protokol adalah peraturan upacara di Istana Kepala Negara atau berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara dan sebagainya. Dan tata cara upacara yang secara internasional berlaku dalam hubungan diplomatik. Istilah protokol tidak merujuk pada manusia atau orang, melainkan sistem atau aturan. Jadi, protokol adalah kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket diplomatik. Adapun protokoler berarti tata tertib atau tata cara yang benar dari suatu prosedur dalam suatu upacara menurut aturan yang lazim dan konvensional, atau prosedur mengenai prosesi sebuah upacara atau kegiatan seremonial yang telah menjadi konvensi nasional atau internasional. Singkatnya, protokoler berarti hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan protokol dan bersifat keprotokolan. Sedangkan keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Nah, pengertian keprotokolan ini itu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa protokol adalah aturannya, sedangkan keprotokolan adalah serangkaian kegiatan berkaitan dengan aturan tersebut. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari keprotokolan. Ruang lingkup keprotokolan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tata tempat, yang kedua tata upacara, dan yang ketiga tata penghormatan. Tata tempat adalah berlangsungnya suatu acara disesuaikan dengan jenis acaranya. Tata penempatan benda berharga dilakukan berdasarkan fungsi dan nilai historis benda. Sedangkan tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam upacara kenegaraan atau acara resmi. Kemudian tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Selanjutnya, saya akan membahas lebih dalam mengenai ruang lingkup keprotokolan. Nah, yang pertama tadi itu ada tata tempat. Tata tempat yang dimaksud adalah tata urutan atau lebih banyak dikenal sebagai Order of Precedence atau Presence dalam bahasa Perancis. Jadi, secara etimologis, tata tempat itu dapat diartikan sebagai penataan atau pengaturan bagi orang-orang yang layak didahulukan. Nah, pada hakikatnya, tata tempat itu mengandung unsur-unsur, yaitu siapa yang lebih didahulukan atau siapa yang memperoleh hak prioritas dalam urutan. Kemudian, orang dan instansi atau organisasi yang memperoleh urutan tempat untuk didahulukan adalah mereka yang mendapatkan prioritas dikarenakan jabatan, pangkat, dan derajat serta kedudukannya di dalam negara atau masyarakat. Dalam aspek ini, kita harus cermat mempertimbangkan aturan yang layak, etika,
kepantasan, keindahan, dan humanis sebagai acuan. Pada acara kenegaraan atau acara resmi, tata tempat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tata tempat dalam acara kenegaraan, acara resmi di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Nah, yang kedua itu ada tata tempat dalam acara resmi di provinsi. Dan yang ketiga, tata tempat dalam acara resmi di kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu tata upacara. Nah, tata upacara itu adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata upacara itu sendiri terdiri dari kelengkapan dan perlengkapan upacara untuk mendukung terselenggaranya suatu upacara yang dihadiri oleh pejabat negara atau pemerintahan. Dapat juga dihadiri oleh masyarakat yang perlu diatur juga perihal tata penempatannya. Tata upacara juga merupakan tata urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya, terutama jenis kegiatan, bahasa pengantar yang dipergunakan, dan materi aktivitas. Kemudian, tata upacara ini terbagi menjadi 2, yaitu tata upacara bendera dan tata upacara bukan bendera. Nah, yang pertama ada tata upacara bendera. Tata upacara bendera ini itu dilaksanakan dalam rangka acara seperti 1. Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kemudian peringatan Hari Besar Nasional, kemudian Hari Ulang Tahun lahirnya lembaga negara, Hari Ulang Tahun lahirnya instansi pemerintah, dan Hari Ulang Tahun lahirnya provinsi dan kabupaten atau kota. Selanjutnya ada tata upacara bukan bendera. Ini biasanya dilaksanakan dalam rangka acara seperti pelantikan pejabat negara atau lembaga instansi, upacara serah terima jabatan, penandatanganan nota kesepahaman, penyambutan tamu asing atau pejabat negara, dan upacara pembukaan dan penutupan pertemuan ilmiah, pelantikan, dan konferensi. Selanjutnya, ruang lingkup yang ketiga yaitu tata penghormatan. Tata penghormatan sendiri itu meliputi tata cara pemberian hormat dan penyediaan kelengkapan sarana yang diperlukan untuk menunjang suksesnya suatu acara. Secara spesifik, tata penghormatan itu diberikan kepada seseorang atau kelompok dapat berupa pemberian tata tempat, pemberian penghormatan berupa bendera kebangsaan dan lagu kebangsaan, penghormatan jenazah bila meninggal dunia, dan pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara. Nah, di dalam tata penghormatan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan bendera, kemudian yang kedua dengan lagu kebangsaan, dan ketiga bentuk penghormatan lain. Bentuk penghormatan lain ini itu yang telah disepakati atau diatur dalam lembaga masing-masing. Tadi itu mengenai ruang lingkup keprotokolan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan keprotokolan. Tujuan keprotokolan itu pada dasarnya adalah 1. Memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu, tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat. Kemudian yang kedua, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga, yaitu menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa. Selanjutnya itu ada asas keprotokolan. Nah, asas keprotokolan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kebangsaan, yang kedua ketertiban dan kepastian hukum, yang ketiga keseimbangan, kesesuaian dan keselarasan, dan yang keempat itu timbal balik. Nah, yang pertama itu kebangsaan. Maksudnya adalah asas kebangsaan adalah keprotokolan itu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang beraneka ragam.
dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kedua, ketertiban dan kepastian hukum. Maksudnya adalah keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum. Kemudian yang ketiga, itu ada keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan. Maksudnya adalah keprotokolan itu harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara individu dan masyarakat dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, itu ada timbal balik. Maksudnya adalah keprotokolan itu diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain. Selanjutnya ada unsur keprotokolan. Unsur keprotokolan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tata cara. Maksudnya menentukan tindakan yang harus dilakukan dalam suatu acara tertentu. Kemudian yang kedua ada tata krama, yaitu etiket atau etika yang harus diikuti dan mencerminkan tata sopan santun dalam pergaulan. Kemudian yang ketiga, petugas. Petugas ini maksudnya adalah pelaksana yang terlibat dalam penyelenggaraan acara kenegaraan. Nah, selanjutnya ada kegiatan keprotokolan. Kegiatan keprotokolan itu yang pertama ada penerimaan tamu atau audiensi. Kemudian yang kedua, perjalanan atau peninjauan. Yang ketiga, pengaturan rapat atau pertemuan. Yang keempat, penyelenggaraan resepsi, upacara Hari Besar Nasional dan Keagamaan. Yang kelima, apel bendera. Yang keenam, pelantikan, serah terima jabatan dan pelepasan. Dan yang ketujuh, itu peresmian proyek. Selanjutnya itu pelayanan bagi para diplomat itu meliputi 1. Kekebalan dan kelonggaran diplomatik. 2. Fasilitas pelabuhan. 3. Pemberian hak-hak tertentu. 4. Penyusunan daftar diplomatik dan konsulat. Dan yang kelima, pembuatan pernyataan selamat dan bela sungkawa. Mungkin hanya itu video pembelajaran dari saya mengenai ruang lingkup keprotokolan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.